prestasi bentuk khusus, barang dan uang wajib kembali. Dua, barang tetap ada meminta pengurangan atau memohon pengurangan kredit atau memperpanjang masa kredit untuk pengurangan harganya. Lanjut, Mbak. Nah, akibatnya debitur membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, ganti rugi. Ganti kerugian ini ada dua, ada tiga: pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, atau peralihan risikonya. Itu tadi membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim. Lanjut, Mbak. Ganti rugi dalam wan prestasi menurut pasal 1 1244, 1245 dan 1246 BW, ganti rugi menggunakan istilah biaya rugi dan bunga rugi adalah kerugian nyata yang dapat diduga atau dapat diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan yang timbul akibat wan prestasi. Nah, syarat-syarat ganti ruginya: kerugian yang dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan, dibuat kerugian yang merupakan akibat langsung wan prestasi mempunyai hubungan kausal. Ini mungkin itu aja materi dari saya. Lebih enak kita diskusi, tanya jawab, lebih enak biar ada masukan. Saya juga sambil sama-sama belajar di sini. Saya juga sambil belajar juga. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan advokat, kawan-kawan notaris yang mengikuti edukasi hukum ini. Terima kasih, Mbak Yanti. Terima kasih Pak Slamet atas pemaparan materinya. Sangat detail sekali dan sudah jelas ya teman-teman. Saya yakin teman-teman yang sudah hadir ini adalah mahasiswa dan juga praktisi hukum, jadi tidak terlalu sulit untuk memahami. Kita masuk ke sesi tanya jawab maupun diskusi. Teman-teman bisa melakukan pertanyaan langsung atau diskusi secara langsung dengan menombol fitur raise hand atau menulis di kolom chat. Ini belum ada yang raise hand ya, dan belum ada yang... Mbak Nur, sudah ada yang raise hand, Mbak Nur? Sudah ada, sebentar. Oh ya, Mudafar, saudara Mudafar, silakan. Ya, terima kasih. Sudah dengar suara saya? Ya, jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Slamet sebagai narasumber, Ketum KMTH, Ibu Mariati. Ya, sedikit ulasan terkait dengan materi wan prestasi yang kemudian disampaikan oleh narasumber. Ada beberapa pertanyaan yang kemudian ingin saya tanyakan kepada narasumber, terutama terkait dengan pengajuan somasi. Pertanyaannya begini, apakah dalam pemenuhan unsur gugatan wan prestasi ke pengadilan, apakah bisa langsung dilakukan gugatan tanpa melalui surat somasi 1 maupun sampai 3? Kemudian yang kedua, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua terkait dengan mungkin agak keluar dari wan prestasi, tapi ini juga menjadi syarat. Ya, pertanyaan saya terkait seputaran pasal 1320 KUH Perdata Burgerlipenbuk terkait syarat sahnya sebuah perjanjian. Ada 4 item, terutama baik itu syarat secara syarat objektif maupun syarat subjektif. Dalam hal katakan saja perjanjian antara masyarakat dengan perusahaan air atau PDAM, ataupun perjanjian terkait dengan masyarakat sebagai konsumen terhadap lampu listrik, tenaga listrik, dalam hal perjanjian meteran yang mungkin
agak bingung ya terkait dengan hal itu. Apakah perjanjian yang kemudian tidak disepakati kedua belah pihak sah secara hukum ataukah dia menggugurkan? Dalam hal ini adalah ketentuan syarat pasal 1320 KUH Perdata. Kan ada 4 item, baik itu syarat secara subjektif maupun objektif, di mana kata sepakat yang kemudian saya soroti terkait dengan perjanjian itu. Apakah dia dikatakan sebagai perjanjian baku ataukah dia sah secara hukum? Mungkin itu ada 2 pertanyaannya. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih. Yang pertama tentang somasi ya, yang kedua tentang persyaratan baku. Pak Slamet, mungkin bisa ditanggapi langsung. Ya, untuk Pak Mudafar, terima kasih pertanyaannya sangat bagus ini. Untuk somasi dan somasi 1, 2, 3, apakah tanpa somasi 1, 2, dan 3 dapat kita langsung menggugat atau bagaimana? Itu sah-sah saja, bisa. Jadi maksudnya begini, apakah tanpa somasi 1, 2, 3 tidak menggugurkan gugatan ke pengadilan tanpa melalui somasi? Dia Tidak. bisa langsung ya? Bisa langsung, tidak menggugurkan somasi itu sendiri. Somasi kan sebagai dasar juga untuk kita menggugat. Ya. Dasarnya apa? Kita menggugat itu kan berdasarkan somasi yang kita berikan kepada kreditur atau kreditur memberikan somasi kepada debitur. Nah, dasarnya kan surat somasi. Ya. Begitu. Kalau untuk 1340 syarat sahnya perjanjian itu ya tetap kata sepakat, sah secara hukum. Sah secara hukum di dalam KUH Perdata ya sudah jelas disebutkan di pasal 1340 itu syarat sahnya perjanjian. Jadi kalau tidak ada kata sepakat bagaimana? Kan tidak bisa kita persalahkan seseorang di situ atau kita, dan tidak akan ada terjadi sesuatu yang sah aja secara hukum. Ya sah secara hukum. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan lain. Nah, kalau menurut saya seperti itu. Nah, ini kita diskusi, silakan ada masukan-masukan lain. Silakan, mungkin untuk dari saya mungkin yaitu kalau 1340 ya tetap dengan kata kesepakatan. 4 unsur itu harus kita tetapkan gitu. Jadi kalau salah satunya tidak berarti perjanjian itu batal demi hukum. Untuk somasi itu tergantung dari isi perjanjian ya. Kadang dalam perjanjian ada klausa yang memang tidak mencantumkan bahwa harus ada somasi 1, 2. Jadi langsung ke pengadilan itu ada. Ada juga yang menyimpangi, yaitu pasal 1266, yaitu biasanya di dalam perjanjian di bawah itu ditulis dalam perjanjian ini menyimpangi pasal 1266 kalau nggak salah. Itu berarti penyelesaian sengketa apabila terjadi uang prestasi dalam perjanjian tersebut diselesaikan di luar pengadilan, seperti itu. Itu menurut pendapat saya ya. Mungkin ada teman-teman lain yang ingin menambahkan. Next, mungkin Mbak Nur. Baik. Ada yang rasen? Belum ada? Mungkin ada yang menulis di kolom chat? Oh, ada ini. Dari Mbak Dewi Lantita, selamat pagi semuanya. Izin bertanya kepada Pak Slamet, bagaimana membedakan antara wan prestasi dengan penipuan? Terima kasih. Silakan Pak, ditanggapi langsung. Kalau
Pertanyaannya wan prestasi dengan penipuan. Kita lihat dulu isi klausalnya apa. Klausa perjanjiannya apa. Bagaimana. Kalau penipuan ini bisa kita lihat unsurnya. Unsur di situ apa. Kalau tidak memenuhi unsur ya tidak masuk ke penipuan. Dia masuknya ke perdata yaitu wan prestasi. Unsur-unsur penipuan ini banyak. Di dalam KUA pidana itu jelas unsurnya harus melakukannya dengan tidak baik. Penipuannya harus ada subsidiarnya. Karena penipuan ini secara tidak langsung sekarang masuk ke perdata. Gitu. Disinilah kadang kita juga harus jeli dalam menangani perkara-perkara itu prestasi dengan penipuan. Apa itu mungkin yang dimaksud Mbak Dewi itu penipuan di sini adalah PMH karena kita sering rancu ya antara wan prestasi dan PMH seperti itu Pak Yaya. Pak Slamet. Perbuatan melawan hukum bisa masuk ke perdata. PMH ya. Iya. PMH ada perdata, ada pidana juga ada pidana. ya. Izin pidana, ini maksud pidana. Selain itu, bagaimana Pak kita bisa mengetahui bahwa tidak memiliki itikat baik gitu loh, atau memiliki itikat buruk dalam melaksanakan perjanjian. Ini kan masih istilahnya masih susah untuk didefinisikan ya Pak ya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, karena kalau penipuan ya kita lihat dulu unsurnya apa dan itu pun panjang. Unsurnya apa? Apa memang dia pekerjaannya sebagai penipu atau bagaimana? Kan kita harus lihat dulu. Kita pelajari dulu unsurnya. Jangan kita semua masuk penipuan. Kadang wan prestasi pun dimasukkan ke penipuan, jadi bingung. Itu terkadang. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nur atau Mbak Yanti? Kalau yang tadi disebut penipuan itu memang dari awal udah ada niat untuk menipu ya. Tapi kalau misalnya begini, pinjam uang itu kan berdata. Tapi sebelum pinjam itu memang udah ada niat. Misalnya pinjam untuk modal usaha seperti itu, nanti setelah usahanya berjalan kita bagi hasil seperti itu kan perdata. Ternyata uang tersebut tidak digunakan untuk usaha. Nah, itu udah beda lagi, itu masuknya penipuan. Masuknya ke pidana penipuan seperti itu. Tapi kalau untuk PMH kita harus jeli lagi karena wan prestasi dan PMH itu memang tipis ya. Kalau PMH itu ada unsurnya ada kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lawan dalam perjanjian tersebut, dan juga ada perbuatan yang melawan hukum. PMH sendiri ada yang perdata, ada juga yang masuk pidana. Mungkin teman-teman bisa menjelaskan yang PMH perdata itu seperti apa, PMH pidana itu seperti apa, atau Pak Yayan? Iya, karena kan untuk izin ya Mbak ya, Iya. itikat buruk itu kan susah untuk dibuktikan. Betul. Itikat buruk, iya. Dia tidak memiliki dia memiliki itikat buruk seperti melakukan wan prestasi atau ya seperti itu yang dalam penipuan ya. Iya. Iya, bisa kalau wan prestasi kemudian menjadi PMH. Misalnya janji tanggal sekian nggak ditepati, udah diinsumasi nggak ditepati, itu baru masuknya ke PMH seperti itu, Bu, menurut terima kasih saya. Mbak. Ya. Ini aja raise hand, Cak Ubay, silahkan. Kalau bisa open cam ya, biar ada interaksi dengan rekan-rekan semua dan juga pemateri kita.
Silakan, Cak Ubay. Halo, Iya, halo. Selamat Ya. pagi. selamat pagi. Mohon maaf ini kameranya nggak bisa ya? Belum bisa ya? Belum. Oh iya, ada gangguan soalnya. Oh, tidak apa-apa. Silakan Nggak mau apa-apa ya. diskusi atau pertanyaan. Mau tanya. Iya. Ini studi kasus. Pertanyaannya kan ada, anggap aja si A dan si B melakukan perjanjian. Si A ini punya sertifikat tanah, si B dipinjamkan ke si A untuk meminjam uang. Ke si B untuk meminjam uang. Halo? Iya, iya, silakan. Ya. Terus ternyata angsuran itu dibayar dengan lancar, dengan baik lah, nggak ada hambatan. Sampai-sampai itu lunas di sebelum tanggal yang sudah Tenor waktu. diperjanjikan. Iya. Ya. Terus ternyata sertifikat yang dijaminkan tadi dipinjamkan kembali ke orang ketiga, ke orang lain, anggap aja si C gitu ya. Ini gugatannya apa itu? Wan Prestasi atau PMH?